Nah, menurut Gordon Clark, saudara, hubungan antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu bersifat, ya ini kalau saya pakai istilah ya, bersifat univokal ya. Univokal itu berarti apa yang Allah tahu itu sama persis dengan yang manusia tahu, tetapi perbedaannya Allah tahu segala sesuatu secara sempurna, manusia tahu secara terbatas dan tidak sempurna. Baik, kita coba lihat di sini. Ini ada hal yang menarik menurut saya. Pak MIM mengatakan bahwa apa yang Allah tahu sama persis, itu pandangan Clark ya menurut MIM. Apa yang Allah tahu sama persis dengan yang manusia tahu. Oke. Tapi Allah tahu secara sempurna dan manusia secara terbatas dan tidak sempurna. Saya melihat ada kontradiksi di sini. Allah tahu segala sesuatu secara sempurna. Manusia tahu segala sesuatu secara tidak sempurna. Mungkin tidak sempurna dengan caranya, mungkin cara mengetahuinya yang tidak sempurna. Apakah bisa cara mengetahui yang tidak sempurna bisa memberikan pengetahuan yang sempurna gitu? Bisa. Ini saya lihat ada kontradiksi di sini gitu. Manusia mengetahui semua yang Tuhan tahu, manusia juga ketahui, tapi dengan cara yang tidak sempurna. Oke, fine. Tapi bisa tidak gitu? Ada tidak cara seperti itu? Kalau orang tidak melihat ada kontradiksi di sana, saya agak heran juga gitu. Manusia tahu dengan cara yang tidak sempurna dan terbatas, tapi yang dia tahu itu sempurna. Jadi menurut saya di sini ada masalah. Mungkin pertama itu mungkin ada MIM salah paham, atau memang kalau MIM tidak salah paham, mungkin Clark yang berkontradiksi dengan dirinya sendiri, atau ada slip of tongue di sini. Itu mungkin tanggapan singkat saya. Jadi ada kontradiksi di sini di pernyataan MIM ini. Oke, Toh Andri ada komentar atau Bapak Ivan? Mungkin beta duluan Bapak. Oke, kalau begitu beta, ya. Beta mungkin mungkin beta sedikit berbeda. Beta belum melihat ada kontradiksi atau beta belum berani mengatakan ada kontradiksi. Mungkin dia menggunakan diksi yang kurang baik. MIM menggunakan perasa yang kurang baik. Karena video itu kan kita juga sudah nonton. Setelah itu dia ada masih bicara. Maksudnya kalau kita hanya mendengarkan kalimat ini mungkin agak sulit kita mengatakan belum bisa kita katakan kontradiksi. Mungkin di sini beta agak kurang setuju dengan Pak Pur. Jadi beta pikir kita dengar dulu nanti selanjutnya bagaimana, baru kita bisa lihat apakah benar ada kontradiksi atau tidak. Gitu. Kalau ini mungkin belum sih, mungkin belum. Walaupun memang penggunaan formulasi kalimatnya itu memang aneh dan sulit untuk kita cerna, atau memang mungkin ada masalah definisi lagi. Seperti yang di awal tadi ketika beta ingat Clark mengirim surat pada Fantil juga pertanyaan yang sama ketika mempertanyakan definisi pengetahuan, dan Fantil bilang pengetahuan adalah pengetahuan dan kasih, knowledge is knowledge and love. Itu juga memang membingungkan. Beta minta maaf, mungkin ada masalah dengan entahlah, apakah semua Fantilian begitu atau bagaimana. Ini minta maaf, nanti koreksi tapi beberapa kali kan kita bukan baru pertama kali berinteraksi dengan Pak MIM. Di masa yang lalu waktu belum zaman YouTube, masih Facebook kan Pak Makuru sudah pernah debat dengan dia, dan kalau tidak salah Pak Makuru diblokir. Beta juga sudah pernah debat dengan MIM dan Beta juga diblokir. Beliau memang nampaknya kurang ketat dalam definisi, tidak ketat, dan apakah ini yang diturun, apakah memang karena Fantil seperti itu sehingga Fantilian yang lain juga demikian? Tidak, tapi Beta pikir tidak juga, karena kalau kita baca perdebatan Greg Benson dan Gordon Stein, itu cukup baik lah, atau John Frame itu cukup baik, tapi mungkin beberapa Fantil atau yang di Indonesia sini yang biasanya kita berinteraksi itu, mereka nampaknya memang kurang ketat dalam pendefinisian. Jadi mungkin karena tidak ketat itu, akhirnya kita meraba-raba sulit untuk melihat gagasan mereka itu seperti apa. Jadi mungkin kita untuk yang video singkat ini, mungkin nanti kita lihat yang berikut apakah kontradiksi atau tidak apa yang Pak MIM sampaikan. Itu kira-kira. Oke, Bapak Ivan. Ya, jadi tampaknya di sini Bapak Ivan kurang setuju ini dengan Sir Makuru. Sepertinya ini slip of tongue saja ya. Slip of tongue. Tidak masalah. Dan
Ini, tapi Bapak Ivan ini hati-hati juga Sorry. ini. Jangan-jangan Sorry, dimarahi Bapak. oleh kaum Fantilian Indonesia ini. Mulai jadi polemikus ini. Kita tidak. Apakah memang benar Fantilian itu tidak tipikal, tidak terlalu ketat dalam definisi ini? Ini hati-hati Ya, ini. Bapak Ivan. itu berdasarkan Kita tidak pengalaman, Pak. Beta tidak menggeneralisir, tapi itu pengalaman saya. Bertemu dengan beberapa Pantilian. Tapi beta sudah bilang kalau seperti Greg Benson atau John Frame, mereka bagus. Gitu. Oke. Sebelum dimarahi. Tapi tapi beta sepakat dengan Pak Peroni bahwa beta untuk posisi ini mungkin beta belum tentu setuju dengan Pak Mufuru. Iya. Siap, Ini, siap. ini bukan salah paham, hanya slip of tongue saja ini ya. Iya. Salah Ya, ucap saja bisa- ini. bisa- Kepleset lidah Slip lah. of tongue, ya. Bisa jadi begitu. Oke. Sedikit berbeda dengan Sirmakuru. Tuh Andri bagaimana? Oke. Tidak Oke, masalah. siap. Jadi mungkin kalau memang betul kita melihat merujuk ke belakang bahwa pengikut-pengikut Fantil sering kali gagal dalam mendefinisikan, maka memang ada indikasi bahwa MIM juga melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang ada sebuah kontradiksi, karena memang kalimat ini terlihat aneh ya. Misalkan dia bilang apa yang Allah tahu secara sempurna juga diketahui manusia secara persis sempurna, tapi secara tidak sempurna. Jadi dia menggunakan kata sempurna ini apakah dengan makna yang sama ataukah dengan makna yang berbeda? Ini menjadi pertanyaan yang penting, dan mungkin MYM kalau menonton video ini mungkin dia perlu melakukan klarifikasi agar kita tahu ya. Kemudian dia katakan bahwa apa yang Allah tahu secara sempurna, berarti kan setiap hal yang Allah tahu secara sempurna itu juga yang diketahui oleh manusia secara sempurna. Maka itu berarti sama saja dengan MYM mengatakan bahwa manusia juga maha tahu gitu. Karena segala sesuatu yang Allah tahu secara sempurna itu juga yang manusia tahu. Berarti manusia ini adalah maha tahu yang tidak maha tahu gitu. Manusia ini adalah maha sempurna yang tidak sempurna, kan kontradiksi. Ya itu tanggapan dari saya, tapi memang butuh klarifikasi lagi Dan dari kontradiksi MYM. adalah ketidakmungkinan ya. Ya, kemungkinan karena Kemustahilan. melanggar hukum non kontradiksi. Tapi toh hati-hati, soalnya kan ini harus dikoreksi. Ini bukan pandangan MIM, tapi pandangan Clark menurut MIM gitu. Ya, betul sekali. Maksudnya saya pandangan MIM mengenai Clark ya. Jadi yang MIM serang ini sebenarnya adalah prasangka MIM tentang Clark. Jadi ini bukan murni pandangan Clark ya. Karena kalau misalkan ini pandangan Clark, maka implikasi logisnya berarti setiap hal manusia tahu, termasuk hari kiamat, Tuhan Yesus kapan datang pun manusia tahu gitu. Berarti kesimpulannya MIM tahu kapan Tuhan Yesus datang, sehingga mungkin MIM bisa kasih bocoran tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Tuhan Yesus datang. Terima kasih.